Saya juga tadi ya belum semua saya lihat tadi agak repot juga ya. Cuma sepintas saya dengar bahwasanya si PC ini ya apa ya, kesaksiannya itu ya sama aja dengan si Sambo. Dia apa pernyataannya kurang kualitasnya, artinya kurang kualitas tidak dapat dipercaya. Karena tidak sesuai apa dengan yang sudah disaksikan oleh para terdakwa Eliezer, Kuat maupun Sirik Rijal. Ya. Jadi ini lumrah aja lah ini hal begini ya. Karena semua pun orang nggak mau ngaku sebenarnya kalau itu merugikan dirinya. Nah, ya kan Febri Diansyah belum nggak jawab. Ya iyalah, ya kamu tanyakan bukti celana dalam pucaran kalau bahasa itu namanya sama-sama suka. Nah, kan itu kan. Jadi Bang, baru saya pernah mengatakan mungkin begini ya. Kenapa Brigadir Joshua pernah mengatakan kepada pacarnya, udahlah dek, cari pria lain aja. Di situ saya udah curiga. Curiganya apa? Dia merasa bahwa dia sudah terjebak dengan permainan daripada si Putri. Ya. Sehingga, maka saya bilang, kejadian yang di Magelang itu bukan itu yang pertama kali. Sebelumnya sudah didahului dengan kejadian-kejadian sebelumnya, apakah itu di Saguling, Duren 3, atau tempat lain. Karena saya pun nggak tahu si Joshua itu bicara di mana dia. Ya, kan rata-rata di Saguling juga rumahnya bertingkat. Di Duren 3 bertingkat. Karena dia mengatakan, wah, kalau saya naik kan gitu, kalau saya naik tingkat atau gimana ya, kalau saya naik ke atas saya akan dihabisi kan gitu. Jadi ini tentu apa ya, si teman-teman ini terutama si Kuat sudah mulai mengajak para teman-teman lainnya, adik lainnya untuk mau menghabisi si Joshua. Jadi sebenarnya isu-isu tentang si Joshua ada permainan dengan si PC itu sebelumnya sudah ada, gitu loh. Jadi bukan pada saat itu aja. Nah, kejadian yang di Magelang itu karena diprovokasi sama si PC, kan gitu. Padahal sebelumnya saya yakin ada sudah ya katakanlah cinta yang terlarang kalau mau kita sebut ya. Sebenarnya si Joshua itu dalam keadaan terpaksa mau meladeni si PC karena sudah disebutkan relasi kuasa. Nah si PC ini melekat sebagai ajudan meskipun nggak diakui kan, karena dia sebagai ajudan plus driver, tapi itu pernyataannya di muka umum supaya orang nggak banyak mencercanya. Karena apa? Ya nggak ada lah istrinya bintang 2 punya ADC, belum lah kan gitu. Ada berapa? Kan gitu. Tetapi sebenarnya ya, sah-sah saja ya si Sambo meminjamkan ADC-nya kepada si PC tanpa pemberitahuan kepada dinasnya atau Mabes. Ya untuk apa juga, dia kan bapaknya polisi daripada polisi. Nah, kembali yang tadi saya bilang, Joshua sudah terjebak dengan permainan si PC sehingga dia merasa bersalah kepada si Vera. Makanya dia telepon, udahlah, Dek, kamu cari aja laki-laki lain, jangan lagi kamu harapkan saya, kira-kira begitulah ya Bang ya. Si adiknya si Vera pun nggak mengerti kan, nggak mau, aku butuh gua Bang. Ya. Jadi mungkin si Vera itu adalah orang yang tulus, ya, sehingga nggak ada punya pikiran apa-apa. Tetapi
si Joshua sudah mulai terjebak dalam satu permainan, ya, permainan relasi kuasa. Jadi banyak para istri-istri pejabat itu gini ya, Dek Joshua, Dek Baru ya. Jadi kalau suami bekerja, istri lagi di rumah, iseng-iseng, itu dipanggil itu ADC-nya atau pembantunya pada pijat-pijat kaki, ya. Dia senang dia di kakinya dipijat-pijat. Atas lagi dong, kan gitu, dipijat ke betis, kan gitu. Itu dia mencoba, kalau udah mau dia pijat jari-jari kaki ke tumit, pasti dipancing ke atas lagi, ke betisnya, ya kan? Nah, permainan gini jama ibu-ibu pejabat yang memperdaya, ya, apakah itu ajudannya atau pembantu laki-laki yang dia rasa, ya, ganteng gitu loh ya. Kalau saya bilang gasteng, nah, setelah digas maka teng-teng dia. Jadi permainan begini, naik ke betis, kemudian naik, udah pasti tuh, ya. Jadi inilah yang menyebabkan terjebaknya Joshua dalam permainan Ibu PC. Karena Ibu PC dalam hatinya dia sudah kesemsem lihat Joshua. Joshua kurang apa sih? Ya, badan itu ya namanya anggota Brimob ya. Meskipun agak besar tapi ya atletis kan gitu. Tampang masih bening. Ya masih lugu-lugu istilahnya. Ibu-ibu seusia PC paling senang lihat seperti Joshua ini usia-usia lagi mulai antara peralihan jomblo dengan dia lagi pacaran, kemudian orangnya juga bersih, klimis, kan gitu ya. Artinya enak dipandang. Ini menjadi gula-gula. Nah, itulah ya, tahu kan? Gula-gula. Ya. Gula-gula itu permennya gitu loh ya, untuk main-mainnya di rumah. Tanpa disadari, ini sudah melebihi batas. Nah, tadi kan ini kan judulnya kesabaran ada batasnya. Ini sudah melebihi batas. Tetapi bukan batas kesabaran, Bang Baru. Batas toleransi pergaulan antara ADC dengan tuannya, tuan putrinya. Ini sudah kelewat batas. Memang kesabaran ada batas. Ini juga sudah lewat batas. Dia rada-rada ke atas gitu loh ya. Jadi batas dengan atas itu mirip-mirip. Kan gitu. Kalau batas itu menunjukkan titiknya, kalau atas itu, itu daerahnya. Nah, karena sudah batas, nah, inilah kalau sudah mulailah cerita stensilan yang bermain. Ya, pijat lagi dek, kok enak pijakanmu ya. Kamu betul-betul, aduh, multi talenta, pijat boleh, disuruh ya? Boleh, ya, dipuji-puji dia. Ini mungkin bukan pertama kali atau bukan, bahkan sudah berkali-kali lah si PC memperdaya si Joshua sehingga Joshua masuk dalam lingkaran permainan si PC. Kadang pada saat tertentu Joshua itu merasa menyesal karena ternyata dia mempunyai pacar yang cintanya murni, merasa dia mengotori hubungan mereka. Ini ya, maaf ya, ini adalah analisa dan asumsi saya. Jadi tidak perlu Anda marah-marah yang mendengar mungkin ya. Nanti boleh kita lihat kebenarannya ya. Jadi inilah, pada saat dia sendiri mengingat hubungan dia dengan si PC, dia merasa nelongso. Nelongso itu apa ya? Nelongso itu kayak merasa gelisah. Gelik-gelik, bukan gelik-gelik basah ya. Kalau gelik-gelik basah lain lagi. Nah, ini gelisah. Dalam kegelisahannya, dia mengungkapkan kepada pacarnya dengan mengatakan, udahlah kalau memang pacarku ini mau melepaskan aku ya sudah, kalau mau bertahan pokoknya aku mengungkapkan kegelisahanku. Dia gelisah kayaknya. Makanya, ya selamat malam Pak Michael Lewis ya. Tuhan Yesus berkati. Nah, terima kasih Pak Michael Lewis. Anda luar biasa.
Jadi kegelisahan ini tidak dibaca oleh si Pera. Dia membaca hanya dengan merasa heran. Ada apa sih bang? Kan begitu. Kok malah ngajak bubaran? Kan gitu kan. Kok ngajak suruh saya cari yang lain? Nggak mau. Aku sayang sama abang. Sudah 8 tahun. 80 tahun pacaran. Bukan waktu yang singkat. Ya. Bukan waktu yang singkat 8 tahun. Bila wanita sudah menunggu 8 tahun, itu tidak ada lagi pilihan, Bang Wuru. Sudahlah, ajaklah aku kawin. Kalau ada orang nggak setuju, bawa aku lari. Apalagi kalau orang-orang dari kita sana, yang begini dah jamak terjadi. Bila tidak disetujui orang tua, mereka akan kawin lari. Ya, bukan sambil lari-lari ya, tapi kawin lari lah ke tempat yang lain ya. Takutnya ada yang nggak apa deh, belum tahu ya. Nah, kebetulan dia kan baru 5 juta. Kan pas itu. Paribannya. Mamaannya juta, bapak juta barat. Anak juga begitu. Brigadir Joshua, Huta Barat sama Pera. Baru 5 juta. Kelop banget. Ya. Jadi, ya terima kasih Pak Rizie Shafik ya. Jadi, si Pera itu dari dulu juga sudah bingung. Ada apa nih sebenarnya? Ya, Bang Marbun, tenang. Sebelum digas, kita pemanasan dulu ya. Kayak diesel aja. Jadi pemanasannya begini, Bang Marbun Janes ya. Jadi, dia sebenarnya seperti ada kegelisahan juga atau keheranan, kecurigaannya dalam perkataan si Joshua. Ada apa ini pacarku? Dia kok malah menyuruh aku mencari pria lain, sementara kami sudah 8 tahun. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan Joshua, saya yakin Pera pasti memaafkan itu. Tetapi Joshua merasa dia sudah nggak fair lagi. Ya, kenapa dia bilang nggak fair? Ternyata Pera dalam pekerjaannya sebagai perawat tidak melirik sana-sini. Dia tetap setia menunggu kekasihnya yang lagi bertugas sebagai ADC di Kadipropam. Luar biasa. Kan gitu. Jadi penantian si Pera ini, kegelisahan ternyata terjawab pada tanggal 8. Inilah rupanya arti daripada ya, ucapan-ucapan Joshua sebelumnya ini. Kegelisahannya terjawab, tetapi menambah gundah gulana, menambah kesedihan. Ya. Kadang-kadang orang lebih bagus dia dalam kegelisahan daripada kesedihan yang begini. Kan gitu. Kalau dalam kegelisahan, dalam bercinta, itu tambah enak, Bang Waru. Kalau kita dulu kan pacaran kan, belum ada happy begini, media sosial. Kita itu sekali 2 minggu bisa menerima surat dari pihak pos. Ya kan? Kirim sana, kirim sini. Rasanya dalam kegelisahan menunggu. Setelah menerima, waduh rasanya plong. Ya, bagaimana dulu ingat dulu kita sama pacar kita dengan jarak jauh, long distance, kan gitu. Dengan jarak jauh, itu kegelisahan itu justru memunculkan spirit, semangat. Nah, begitu juga si Pera meskipun ada medsos, Joshua nggak berterus terang dia apa yang dialaminya. Ada apa sih bang? Udahlah dek, pokoknya abang pengen kamu itu cari laki-laki lain. Coba bayangkan, seorang wanita yang sudah menunggu 8 tahun, sementara pacarnya sudah dalam jebakan PC, Putri Centil. Inilah, kalau si PC mengerti bahwa si Joshua ini lagi dinanti-nantikan seorang gadis cantik, ya, dia sangat terlalu dia mempermainkan jiwa si Joshua yang dia tulus mempunyai pacar yang dinantikan itu, akan mereka menikah 7 bulan lagi. After that, setelah dia meninggal ini istilahnya, rencananya 7 bulan lagi akan menikah. Ya.
begitulah sebenarnya Vera itu ya mengerti dia bahwa si Joshua ini dalam tugas kenegaraan sehingga dia penuh dengan kesabaran meskipun sebagai perawat sebenarnya ya itu banyak laki-laki yang dikenalnya apakah laki-laki itu yang dalam perawatan dia perawat itu paling gampang cari suami Bang Waru ya di rumah sakit itu simpatik aja sama apakah itu orang tua daripada ada anak laki-laki yang pamannya mau diserbeng itu apa ya mau diserbeng, mau dilihat-lihat pasti bisa kesemsem. Pekerjaan perawat ya adalah pekerjaan yang gampang untuk membawa hati orang agar simpati. Ya. Bisa kita lihat bagaimana kita kalau ada keluarga kita yang lagi sakit di rumah sakit, kita sangat simpati bila ada perawat yang ada perhatiannya, ada perhatian kita simpati. Bagaimana seorang perawat yang penuh perhatian kepada pasien. Kalau itu pasiennya orang tua, bisa-bisa, aduh nak, senang banget aku lihat si Vera perawat itu. Kalau boleh itulah nanti jadi mantuku. Ya, nah dalam pekerjaannya sebagai perawat, dia tetap memelihara hubungannya sama si Joshua. Karena sudah jauh sebelum polisi, mereka sudah berkenalan dan berpacaran. Nah, pada saat hari hanya dia kirim kabar, dia sudah terjerat, ya, terjebak dalam pelatuk si Sambo, ya, bukan pelatuknya si ini ya, si Eliezer, tapi pelatuk si Sambo. Itu dirasakan seperti mungkin nyawanya atau jiwanya terbang kemana-mana. Ya, seorang kekasih yang dinantikan 8 tahun meninggal begitu tertembak di rumah komandannya sendiri. Tidak terbacakan bagaimana seorang wanita yang lagi menunggu, yang lagi menanti pasangannya agar mereka bisa singgah di pelaminan. Coba bayangkan, Bang Baru, ya, dia nggak kemana-mana pikir dia bukan orang yang menduakan atau mau coba-coba. Kalau zaman sekarang kan, pakai 1, 2 kan begitu, repot banget. Nanti kalau memang nggak cocok, aku ada lagi yang kayak gini. Ternyata enggak. Dalam kesetiaannya, ternyata jiwa sang kekasih tercampak, terampas oleh komandannya. Bukan karena sakit. Kalau mungkin karena sakit, ya, sudah ada aba-aba, sudah ada pemberitaan sebelumnya. Ini tiba-tiba kabarnya kabar begitu, ya. Kalau kita aja mungkin ya, yang orang luar membayangkan acara ini aja ya, rasanya merinding loh. Bagaimana itu? Mereka yang langsung merasakan. Luar biasa bagaimana sakitnya. Ya. Ditinggal kekasih aja yang dalam keadaan hidup, artinya kita berpisah, itu juga bisa sedih, apalagi untuk selama-lamanya. Mungkin tidak ada lagu yang bisa mengobati hati seorang wanita yang ditinggal mati oleh sang kekasih. Iya, Pak Mike, betul, Joshua sangat setia kepada kekasihnya, tetapi dia terjebak ya, oleh permainan si Putri Centil. Jadi inilah permainan begini ini yang terakhir kalilah kita dengar. Ya, jangan lagi ada terjadi seorang ADC yang terjebak dalam permainan cinta picisan. Ya, terus cinta picisan. Kenapa? Si Anu kan udah punya suami, ya. Dan ini itu seperti saya bilang gula-gula, permen atau cem-ceman untuk dia di luar Sambo. Jadi kalau dia umpamanya tidak baik-baik saja dengan si Sambo, dia no problem. Ya, ada obatnya, ada gula-gulanya.
Bisa-bisa yang penting si Sambo itu ngasih duit aja, nggak ada fisiknya pun juga nggak apa-apa. Banyak begitu seorang istri sudah bosan sama suaminya, udah dah, yang penting gajinya jalan sama saya, mau suami saya sama orang lain ya terserah dia. Begitu bang, waduh, mungkin sering dengar apa gitu kan? Kalau sudah nggak baik-baik saja hubungan suami istri, istri sering berkata begitu di jamak. Kalau bapak juga nggak pulang tiap malam, ya terserah bapak. Yang penting gaji bapak jangan kurang. Masukkan semuanya ke dalam rekeningku. Terserah bapak mau kemana. Yang penting duitnya tidak lari. Orangnya boleh lari. Bahkan lebih senang karena tidak ngerepotin. Tidak buat kopi. Tidak buat sarapan. Karena cem-cemanku juga ada. Gula-gulaku juga ada. Ini yang perlu saya perhatikan. Bapak kan sudah tua. Udah nggak enak lagi rasanya. Inilah yang berkecamuk dalam pikiran si putri. Sehingga juga dia ikut terjebak dengan nafsunya. Dia sama-sama terjebak sebenarnya. Lihat si putri itu adalah orang ibu yang baik, saya lihat. Kenapa? Dia juga menyampaikan kepada ibu Joshua. Ibu yang melahirkan, saya merawat. Keren nggak? Kan keren. Ya. Ibu mana yang nggak percaya? Ibu mana yang nggak simpati bilang, ibu yang melahirkan, saya yang merawat. Aduh, luar biasa. Ibu ini luar biasa, meskipun bisa dikatakan sebagai ibu sambung. Ternyata ibu sambungnya ini lebih baik. Karena terus terang, Mama Joshua, Mama kandung juga mengatakan, aduh, Amang Joshua, selama Mama bersama kamu tidak pernah memberikan yang begitu, tetapi sama ibumu bahkan sudah melebihi. Terima kasih katakan kepada dia. Semua orang tersanjung sebelum kejadian ini atas kebaikan daripada si PC. Ternyata si PC sedang membeli. Gitu loh bang. Bukan memberi, beda loh ya membeli sama memberi. Dia membeli ya cinta daripada si Joshua. Gitu loh ya. Dia bukan mengasihi si Joshua secara tulus, tetapi dia sedang membeli. Dia terjebak. Dan si Joshua juga tanpa disadari, dia sudah terjual. Bahkan kakak adik juga sudah terjual. Kenapa saya bilang terjual? Maharesa juga mendapatkan fee sama souvenir dari si PC. Luar biasa permainan si PC ini. Dia banyak duit, kemudian dia menyenangi seseorang, bukan yang orang disenangin aja yang diberikan. Ya, keluarganya juga diperhatikan. Begitu. Jadi saya yakin juga sebenarnya si Reza itu berasa nyaman juga di situ sepanjang kalau abangnya masih tetap sebagai ADC. Kenapa? Lancar itu. Vivi ya. Pada saat ulang tahun diberikan. Ya. Pada saat dia si PC lagi belanja dari luar negeri. Ini untuk Reza. Reza aja begitu pemberiannya. Bagaimana dengan si Joshua? Kita lihat. Seorang ADC. Lihat kelambi ini. Lihat bajunya. Lihat pakaiannya. Seorang ADC. Ya. Yang kita tahu ya asalnya dari mana? Saya bukan mengecilkan. Karena biasanya ini adalah orang sederhana si Joshua. Melihat pakaiannya, outfitnya, ini tidak sebanding lagi dengan pendapatannya dari ADC. Pasti ada pemberian. Seharusnya Joshua menanyakan, ini ada apa Bu kok saya diberi? Kenapa si Ricky Rizal juga nggak mendapatkan? Kok kakak saya lebih, lihat pakaian-pakaiannya itu. Saya lihat pakaiannya waktu ada di medsos gitu, lumayan. Ya, pada seorang ADC, berapa sih pendapatannya? Untuk apa sih dia beli pakaian-pakaian begitu bagus? Ya, kalau kita lihat, kita tilik ke Jambi. Kehidupan orang tuanya sangat sederhana. Ya, jadi ini nampak bahwa si PC hidup dalam keadaan royal kepada Joshua. Nah, sudah terbeli dari Joshua. Dia mencoba lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bersamanya. Ternyata si Joshua ini yang dalam kegelisahan, dalam kegamangan, hubungannya dengan si Vera,
menampik itu menolak apa yang dimau si PC. Loh, wong biasanya dia pegang-pegang saya gitu, saya pegang-pegang gak ada masalah. Kok saya malah di apa ya, ditepis, kayak di apa istilahnya, di jogrokno ya, kalau orang Jawa bilang di jogrokno itu ya kayak ditolak gitu loh. Mungkin si Joshua ini merasa selama ini dia merasa sedikit bersalah, bukan sedikit lagi, mungkin udah merasa bersalah bahwa dia sudah masuk dalam permainannya dengan Ibu PC terlalu dalam dan terlalu jauh. Namun si PC merasa tersinggung. Kok kurang ajar banget sih adisiku nih. Wong biasa nih, bukan nopo-nopo. Gak apa-apa kok. Ini malah gini aja. Begitu sikapnya sama saya. Saya salah apa? Oh Joshua, kamu kurang ajar ya. Lihat nanti. Kalau begini sikapmu sama saya sudah banyak berkorban untukmu. Awas. Lihat pembalasan dari saya. Ia sampaikan kepada suaminya, di mana sebelum menyampaikan ke suaminya, dia sudah berunding sama si Kuat. Ternyata Kuat ini cemburuan sama si Joshua. Dia merasa ada rivalnya, terjadi rivalitas dengan pendamping Bu PC. Joshua orang baru. Ternyata Joshua ini katanya masuk bulan 10 tahun 21. Aduh, kok kemarin terhitung 2 tahun ya saya pikir. Berarti dari bulan 10 sampai bulan 7 belum genap 1 tahun, Bang. Ya. Saat ini dia sudah 1 tahun 2 bulan seharusnya. Kok kemarin ceritanya dia mendekati 2 tahun? Apakah terhitung pada saat dia bersama si Kadip Propam? Karena kan pertama kan saya sama si Sambo dulu, baru terhitungnya bulan 10 sama si PC. Ini bagaimana ngitungnya ya? Saya juga kurang tahu. Tapi itulah tadi pengakuannya. Nah, oleh karena begitu singkatnya, masih belum setahun, ternyata dia sudah terjebak dalam permainan PC. Dan PC merasa sakit hati karena dia sudah merasa sudah membayar lebih. Ya, sudah membayar lebih atas ya keberadaan Joshua. Saya bukan bayar kamu aja, saya bayar adikmu juga. Tapi kamu kok kurang ajar ya. Kamu lihat pembalasan saya. Dilaporkan kepada suaminya sebelum berunding dengan si Kuat. Yang mengatakan duri dalam keluarga. Keren enggak? Ini provokasi juga. Sikap, kata gitu. Jadi orang bila sudah bermusuhan, pasti mencari orang lain untuk memusuhi musuhnya. Pasti. Inilah jiwa-jiwa pecundang. Ya. Jiwa-jiwa pecundang, bila dia mempunyai musuh, dia akan mencari teman untuk memusuhi musuhnya. Ternyata si Putri juga ikut terbakar dengan provokasi daripada si Kuat. Dia laporlah kepada suaminya. Papi. Nah gitu kan. Aduh, sambil sedih-sedih dia. Loh, kenapa kamu, istriku? Kok kamu menangis kayaknya? Iya, kurang sehat, apalagi lihat si Joshua kurang ajar itu. Ya, begitu baiknya aku sama si Joshua, ternyata aku dilemparkan seperti sampah, seperti bangke. Kira-kira gitulah mungkin ya. Wih, terus gimana itu? Hani, apa perlu saya ke sana? Saya juga jadi emosi juga gara-gara kamu ngomong gitu. Nggak usah, Papi. Kalau gitu gini ya, saya telepon Polres Magelang atau Polda Jawa Tengah. Nggak usah, Papi. Biarlah hal ini saya pendam sendiri. Wah, kira-kira begitu nih ya permainannya. Karena dia merasa ini dia sedang memprovokasi si Sambo. Kan takut nanti kalau datang polisi dari Magelang, ternyata tidak benar. Kan begitu. Ini kan dia memprovokasi Sambo, kenapa? Hubungan mereka dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga ingin memancing bagaimana sikap si Sambo ya untuk mengatasi masalah ini dalam hubungan mereka yang tidak baik-baik saja. Saya dengan istri saya umpamanya contohnya, kalau memang hubungan tidak baik-baik ya,
bila dia katakanlah ya minta tolong angkatkan ini, pamannya kan ada beberapa barang gitu, itu orang-orangnya saya angkat, Bang Maruwu. Kenapa? Karena ingin mengembalikan rasa cinta istri kepada suami yang tidak baik-baik. Begitulah mungkin keadaan si Sambo yang merasa sebagai kepala keluarga yang ingin melestarikan cintanya. Karena cinta ini kan mamanya anak-anaknya. Wajar aja dia. Nah, ini semua ditampik oleh si Putri. Nggak usahlah, Pak. Nggak usahlah. Biarlah nanti saya cerita sampai di Jakarta. Ya kan gitu, di Saguling. Alah, bilang aja lah. Biar nanti ku hajar si Joshua itu kalau dia macam-macam. Udahlah, pokoknya sekedar kamu tahu aja. Si Joshua itu kurang ajar. Ya, rasanya percuma aku sudah memelihara dia. Sudah banyak aku memberikan, sudah banyak pengorbananku. Tapi Joshua begitu mencampakkan aku kayak kotoran. Kan begitu. Siapa gak, suami mana gak emosi? Kalau dibilang ada seorang laki-laki sebagai ADC, sebagai pembantu loh dia, karena mensetrika, ya, yang mengkurangi ajar istrinya, marah dong. Ini bintang 2 sama istri bintang 2 gak hormat, awas kamu, tak sikat. Ojo macam-macam sama saya sebagai bintang 2, biar tahu kamu bagaimana kalau saya marah. Gitu. Jadi udahlah, tunggu aja kami di Jakarta. Ini mereka pulang. Sebenarnya si Sambo juga marimang-rimangi, artinya merenung-renung. Kira-kira apa yang terjadi sama istriku nih, si Putri Centil ini? Ditanya, kok kayak ketoknya santai saja, kan gitu. Tapi ngomong dikurang ajari. Inilah pemikiran si Sambo ini. Tetapi oke lah, biar istriku ini senang, pulang mereka akan kuhajar. Nah, pada saat mereka sampai di Saguling, ternyata kan emosinya itu seperti naik turun. Gak ada masalah apa-apanya, ada di sini. Bahkan ngangkat-ngangkat barang si Joshua. Ya. Ya kan gitu. Ani, emang ada apa kau sama si Joshua? Gini papi, diceritakanlah, ya, aku dikurang ajarin, dia melecehkan aku libas nanti itu. Jadi saya juga kurang persis apa yang sudah mereka rencanakan itu. Mungkin si PC tidak mau seperti begitu kalinya hukuman kepada Joshua. Kenapa? Dia berkata, kenapa kau sangkut-sangkutkan aku? Ini kan ada bukti atau fakta persidangan. Dia mengatakan kepada Joshua, kenapa kamu sangkut-sangkuti? Ya kan gitu. Kenapa kau ikut sertakan dalam persoalanmu, kemarahanmu sama Joshua? Tapi Hani, bagaimana aku memberikan skenario? Kan ini berhubungan sama pelecehan. Siapa yang dilecehkan? Gak mungkin aku dilecehkan. Kan pasti kamu yang dilecehkan. Itu menyebabkan aku marah. Maka aku bikinlah skenario tembak-menembak. Ya. Nah, kan ini. Tembak dalam skenario yang gampang dipatahkan. Kenapa? Karena ternyata perhatian semua orang kepada kasus yang banyak kejanggalan. Bahkan Bapak Presiden sudah 4 kali memperingatkan. Kalau sekali, itu peringatannya biasa. Kalau kedua kali, ya, itu peringatannya perlu perhatian khusus. 3 kali, ya Pak Presiden mengatakan begitu, inilah adalah suatu perhatian yang ekstrim. Ini ada tingkatan, Bang. Kalau kita 3 kali marah sama anak kita, ya pokoknya ambil, sekali, 2 kali. Sering kita mengatakan 3 kali. Kalau 3 kali tidak melakukan apa yang kita katakan, kita hajar. Kata-kata ini berlaku untuk semua orang. Bila sampai 3 kali, bahkan 4 kali, itu adalah suatu pernyataan yang extremely, yang sangat keras, harus dilakukan. Nah, Pak Presiden sudah bahkan 4 kali, sehingga Pak Listio terkencing-kencing dia mendengar
Pak Presiden yang mengangkat dia menjadi Kapolri sampai 4 kali. Dia bingung. Sementara si Sambo itu adalah anak buah merangkap karibnya, sohibnya. Lihat, ya waktu Profit and Test itu di DPR, dia mendampingi si Sambo, ya, yang Profit Test. Jadi dia sudah kompak sama si Sambo, plus si Sambo ini adalah bendahara. Nah, bukan istrinya aja bendahara Bayangkari di Mabes, suami juga bendahara sebelumnya sebagai Kasat Gasus. Ya. Kemudian diberi lagi jabatan itu full. Sehingga membuat Listio merasa gamang. Tetapi oleh karena tekanan Presiden Pak Jokowi, dia akhirnya mengambil sikap. Udahlah, daripada saya yang dicutik itu, dipotong oleh Pak Jokowi, maka dia mengambil satu tindakan membentuk tim. Dan akhirnya Sambo terjengkal. Nah ini ya. Jadi karena agak panjang, saya stop dulu, nanti saya tambah lagi Bang. Karena ada teman-teman kita mungkin mau bicara, nanti ada ini teman-teman kita yang merasa sudah mulai bosan. Nanti saya tambah lagi Bang. Ya, nanti selanjutnya.